Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma kfina bihalalikan haramik wa ghnina bifadlik aman siwak. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan jutaan nikmat karunia, wabil khusus nikmat puncak yaitu nikmat iman dan Islam, yang sekaligus alhamdulillah Allah masih memberikan kita izin kelonggaran waktu untuk menegakkan sholat maghrib secara berjamaah, yang selanjutnya dilanjut dengan bermajlis taklim. Mudah-mudahan Allah senantiasa lembutkan kita, memberikan manfaat atas ilmu yang sudah kita dapat, dan Allah mudahkan kita menangkap ilmunya yang maha luas. Amin ya rabbal alamin. Salam beserta sholawat marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang khotamun nabiyyin, penutup para nabi, yang sekaligus penutup risalah panjang, adinul haq, adinul Islam, inna dinna indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam, dan Islam yang semestinya menjadi panduan hidup kita, menuntun hidup kita di dunia hasanah, wafil akhirati juga hasanah. Mudah-mudahan wakina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf niki untuk Bapak Ibu semuanya, karena beberapa kali kata suki dua kali berhalangan, karena qadarullah alhamdulillah masjid kita dikunjungi yang pertama dari Jawa Tengah, LPM, Lembaga Pengembangan Masjid, yang kemudian alhamdulillah yang kedua dikunjungi dari santri-santri Ibnu Mas'ud, dalam rangka mengabdi ke masyarakat. Yang ini juga ikhtiar kita untuk terus mengembangkan kerjasama dengan pondok-pondok pesantren, karena betul-betul kita mengharapkan barokah ilmu dari mereka. Karena apa yang disampaikan Imam Syafi'i yang saya terjemahkan saja langsung, sungguh aku melihat air yang tidak mengalir itu akan keruh dan bau, begitu. Ketika air niku mboten ngalir, terus keruh, radi sok mambet niku. Maka utlubil ilma minal mahdi ilallah, di satu mahfudhat yang sangat masyhur, ungkapan bahasa Arab atau nopo pribahasa kalau bahasa Indonesianya. Tuntutlah ilmu dari buayan ibu sampai dengan liang lahat kita, artinya betul-betul faridhah, kewajiban ala kulli muslimin wal muslimat, betul-betul wajib untuk kita umat muslim dan muslimat. Karena ilmu tidak pernah habis, tidak pernah rasanya kita kuasai semua. Maka kita membutuhkan satu ilmu yang mungkin belum pernah kita dengar, atau mungkin sudah kita dengar tapi dengan sudut pandang yang mungkin berbeda. Oleh karena itu tidak bosan-bosan kami terus mencoba membangun kerjasama dengan pondok-pondok pesantren. Mudah-mudahan nanti di Ramadan sebelum ada cikal bakal kita muncul, generasi-generasi muda Islam Lestari muncul, paling tidak kita
mendengarkan, mencermati, betul-betul menimba ilmu yang sudah dipelajari oleh para santri. Okay. Insya Allah Ramadan nanti ada 3 pondok, okay, mengirimkan santrinya ke desa kita yang mudah-mudahan turut memakmurkan masjid musola desa kita. Okay. Dari Al-Muflihun, Tretep Temanggung, kemudian Darussalam Selinga yang insya Allah juga ditambah dengan pondok pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Mas'ud. Dan mudah-mudahan sebelum kita sampai ke Ramadan, Allah beri kita kesehatan. Insya Allah kita akan pemanasan di bulan Sya'ban. Okay. Bulan Sya'ban kita akan pemanasan Qiyamul Lail. Seperti tahun lalu kita menyelenggarakan Qiyamul Lail secara berjamaah di masjid. Kita mulai pukul 3. Okay. Kemudian kita Qailulah sebentar, tidur untuk menjelang ke subuhnya. Okay. Kemudian dilanjut dengan subuh, selanjutnya dilanjut dengan tahsin, kemudian ditutup sholat syuruk berjamaah dan dilanjut dengan makan-makan, okay. Makan bubur nopo-nopo sarapan. Nah, mudah-mudahan itu menguatkan ukhuwah Islamiyah kita, menjalin silaturahmi kita, betul-betul kita bersiap dengan datangnya Ramadan. Karena orang yang antusias menyambut Ramadan, mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Pada malam yang mulia ini, izinkan Al-Fakir yang masih bodoh ini menyampaikan keutamaan sedekah. Dan sebelum masuk ke sana lebih banyak informasi niki ngapunten. Alhamdulillah Lazismu KL Losari, kantor layanan Losari masih menduduki peringkat tertinggi dalam penghimpunan dana untuk kelas ranting se-Purbalingga. Namun ketika disatukan kita nomor 3, okay, penghimpunan donasinya. Yang pertama cabang Merebet, okay. Ini kelas cabang, bukan ranting, kelas cabang. Cabang Merebet menghimpun dana sekitar 1,4 miliar dalam tahun 2025. Kemudian disusul PKU, okay, PKU Muhammadiyah yang di Bobotsari itu sekitar 800-an juta. Kemudian baru KL Losari. Kalau Losari ini ranting. Losari 540 juta. Alhamdulillah walaupun belum sesuai target. Ninggi, alhamdulillah dengan segala keterbatasannya kita program-program yang sudah ditetapkan tetap berjalan seperti beasiswa santri, kemudian Jumat berkah, kemudian berbagi sembako, santunan anak yatim, dan lain-lain. Alhamdulillah terdistribusikan dengan baik, bahkan alhamdulillah sampai minus. Lah kemarin ada yang bertanya kok bisa sampai minus, siapa yang nomboki, ngaten nggih. Lah ini biar tidak ada fitnah, okay. Ini saya sampaikan penjelasannya. Alhamdulillah ketika kita sudah mulai aktif, sebetulnya Lazismu Losari 2018, okay, dimulai dari 2018, namun diaktifkan kembali tahun 2021. Dari 2021 hingga sampai hari ini 2026, alhamdulillah sudah memiliki semacam cash flow, okay, putaran uang, sehingga tidak sulit bagi orang untuk mempercayakan ketika ada kekurangan, ibarat kata ditomboki rumiyin niku kathah, okay. Namun dalam pencatatan tentu kita karena memang tidak ada cash, tentu kita akan sebut di situ minus. Jadi kalau tidak salah minusnya 1 juta tahun 2025 ya, minusnya 1 juta. Dan ini tidak masalah, sekali lagi nggih, banyak orang baik yang alhamdulillah percaya kepada kita, sehingga kegiatan tetap terus berjalan tanpa ada aral yang begitu berarti. Nah, itu kurang lebih informasi terkait penghimpunan donasi selama 2025. Mudah-mudahan tahun 2026 semakin meningkat.
yang sekaligus kemanfaatannya juga semakin besar, semakin menebar. Oke. Program yang insya Allah akan kita jalankan 2026 itu terkait dengan program Dai Penggerak yang kita ditawarkan oleh Pondok Pesantren Al-Muflihun itu untuk fakta kerjasama terkait dengan Dai Penggerak. Karena di mana-mana tempat memang Muhammadiyah sangat-sangat kekurangan dai, para alim ulama itu belum ada cikal yang muncul. Maka kami mencoba untuk bekerja sama dengan Al-Muflihun yang mudah-mudahan barangkali ada anak-anak kita yang muncul hari ini yang secara bapak ibunya mewakafkan nggih agama lan putrane kerso purun nggih. Jadi ketika orang tuanya memberi ridho mewakafkan anaknya untuk agama, anaknya juga mau, insya Allah jadi, insya Allah. Jadi kita nanti akan kirim ke Al-Muflihun. Namun sebelum sampai sana, kemarin atas diskusi menangkap nggih, aspirasi nggih, kami banyak melakukan dialog entah itu di Losari atau sekup cabang Losari Rembang. Ternyata nggih tesih dereng wonten gambaran. Maka kita mencoba terus berikhtiar, insya Allah kalau memang Temanggung dirasa jauh, dirasa waktunya juga sempit, maka insya Allah melalui Masjid Jami Baitus Salam Muhammadiyah Losari, insya Allah nanti akan mengadakan persami sanes perkemahan Sabtu Minggu niki nggih. Pesantren Sabtu Minggu persami niku. Jadi kita belajar khusus betul-betul agama. Paling boten nggih kados riyin kula teng pondok nggih paling boten nggih ada akidah akhlak, Quran hadis, pengenalan bahasa Arab. Mudah-mudahan pelafalannya boten nafaseh kados tiang Arab nggih boten salah kados niku. Maka penting untuk beberapa hal ini dipelajari dalam 1 tahun targetnya. Karena 1 tahun ada 52 pekan, mudah-mudahan bisa mengefektifkan 40 pekan saja. Insya Allah sudah cukup. Dan nanti anak-anak belajar di Masjid Jami Baitus Salam Muhammadiyah Losari terkait dengan hal-hal yang tadi saya sebut. Mudah-mudahan harapan kami ada dari Musola At-Taqwa memunculkan kandidatnya sinau dinten Setu ngantos Ahad, terkhusus memang programnya untuk melahirkan dai nggih. Karena sekali lagi tanpa bantuan santri kados ugi ingkang turut memakmurkan masjid, anak-anak kita belum muncul nggih. Belum muncul atau kita yang tidak mau memunculkan, wallahu a'lam. Kinten-kinten pripun niki? Belum muncul atau kita yang tidak mau memunculkan niki? Belum muncul nggih. Nah, ini perlu distimulasi, perlu dipantik nggih. Kata Suki cekap nggih informasi, kita mencoba masuk ke materi kali ini sekitar keutamaan sedekah. Saya tuliskan di sini ada beberapa hadis, dalil Quran yang berkenaan dengan keutamaan sedekah. Paling tidak ada 10 keutamaan. Okay? Ini saya bacakan dulu keutamaannya, nanti kita masuk ke dalilnya. Yang pertama di surat Al-Baqarah 261, itu saya salah ketik. Okay? Yang dalil pertama. Yang pertama itu mathalul ladzina yunfiquna amwalahum. Nah, itu Al-Baqarah 261. Saya salah ketik, itu 260 okay, untuk ralat. Itu terkait dengan Allah mengganti 700 kali lipat sedekah kita. Yang kemudian yang kedua, sedekah sembunyi dan terang-terangan itu sama mulianya. Yang terpenting mudah-mudahan kita mampu menghindari riya. Yang kedua.
Yang ketiga, mencapai kebajikan tertinggi. Kemudian yang keempat, menenteramkan hati. Yang kelima, sangat pentingnya sedekah hingga hal yang paling disesalkan saat meninggal dunia adalah sedekah. Selanjutnya yang keenam, sedekah tidak mengurangi harta. Yang ketujuh, keutamaan sedekah ataupun infak, mengampuni dosa. Yang kedelapan, terhindar dari api neraka. Yang kesembilan, sebuah bukti keimanan kita. Yang kesepuluh, kondisi terbaik untuk bersedekah. Ini ada 10 yang saya tuliskan di sini. Kebetulan tidak ada keterangan tentang buletin ini, tapi setidaknya ada 10 keutamaan sedekah. Saya akan membahas terkait dengan apa yang tadi menjadi muqaddimah kami. Kami membacakan At-Taubah 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ini saya mencoba mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mentadaburi ayat ini, untuk kita merenungi ayat ini. Bahwasanya ketika kami mencoba untuk aktif 2021 yang tadi saya sampaikan, dalam rangka mengikuti ayat ini, dari satu perintah Allah, khudh min amwalihim, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Yang artinya ketika amil mengambil amwal atau sebagian harta dari orang-orang kaya tersebut, sebenarnya untuk kepentingan orang kaya tersebut itu sendiri, untuk membersihkan. Kemudian selain membersihkan juga ada terjemahan untuk menumbuhkan. Wa tuzakkihim itu artinya bisa mensucikan, juga bisa menumbuhkan. Jadi ini sekali lagi bukan kepentingan hanya para mustad'afin saja dengan amil, tapi juga ini kepentingan bagi yang diambil itu sendiri. Pada posisi ini, bila mana dalam beberapa tahun kami melaksanakan amanah besar ini, terdapat banyak kekurangan, sekaligus kami mewakili teman-teman di Lazismu, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Barangkali ada kata, ada pelayanan yang kurang berkenan. Tentu kami sebatas manusia yang insya Allah terus berikhtiar memperbaiki diri terus menerus. Sekali lagi, insya Allah kita pada satu tujuan yang sama, yaitu ketika kami mengambil harta dari Bapak Ibu itu untuk membersihkan sekaligus mensucikan, dan mudah-mudahan akan terus tumbuh harta yang lebih barokah, lebih halal thayyiban. Dan sesungguhnya doa kamu, maka kami akan terus mendoakan Bapak Ibu semuanya untuk ketentraman jiwa Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui mengijabah apa-apa yang kita hajatkan. Mudah-mudahan semakin tahun semakin membaik, terutama Allahumma aslih syababal muslimin. Ya Allah, perbaiki generasi-generasi kami, anak-anak kami yang belum suka ke masjid menjadi suka ke masjid, yang tadinya baru sekedar maghrib. Mudah-mudahan Allah perbaiki terus generasi kita untuk meramaikan, memakmurkan masjid dalam 5 waktunya.
Karena sebaik-baik perhiasan itu kan istri yang solehah, nggih. Istri yang solehah, anak-anak yang solehah. Insya Allah itu sebaik-baik perhiasan di dunia yang akan menenteramkan bagi orang tuanya. Dan mudah-mudahan dengan kita terus mendisiplinkan sedekah, insya Allah akan melembutkan hati, membersihkan harta yang sekaligus Allah jaga harta-harta kita. Karena tadi pada keutamaan sedekah, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ini ada pada hadis riwayat Muslim. Mana kosot sodakotun min mal, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Untuk mentadaburi ayat At-Taubah 103, izinkan kami sejak diaktifkannya kembali lazismu 2021 banyak kisah yang mengharukan sekaligus membahagiakan. Ini terasa betul seperti sedang menerjemahkan firman Allah di At-Taubah tadi, nggih. Ketika kami ngambil, kemudian kami distribusikan atau tasarufkan, itu Masya Allah ada banyak kisah pengalaman yang kami rasakan, yang ini pada akhirnya menguatkan kami untuk istiqomah. Di tengah teman-teman mungkin ada yang lazisnya sedang layu, tapi alhamdulillah Allah masih jaga kita untuk terus istiqomah dan bahkan masih menjaga prestasi paling tidak nomor 3 di Purbalingga. Walaupun itu sekali lagi bukan tujuan. Tujuannya adalah ridho Allah. Angka-angka itu hanya parameter pencapaian saja, bukan tujuan utama. Satu ketika ada seorang munfik. Munfik itu orang yang berinfak. Beliau seorang ibu yang menyampaikan pengalamannya yang luar biasa beliau rasakan. Satu ketika beliau mendonasikan uangnya 500.000. Satu ketika beliau sudah sampaikan, hal ini sudah lewat beberapa hari, beliau kemudian bercerita pada kami. Saat itu ketika saya serahkan 500.000, demi Allah itu uang terakhir saya, kata beliau. Sudah nggak ada uang lagi. Tapi memang desakan kemanusiaan itu yang membuang kekhawatirannya, menghapus ketakutannya, mengko priwa-priwene kata seniku nggih. Jadi beliau tanpa ragu menyedekahkan 500.000 uang terakhir beliau. Beliau menyampaikan, Masya Allah, Allah berikan gantinya berkali-kali lipat di sore hari. Masya Allah, kami juga sangat bersyukur dengan peristiwa tadi. Sehingga apa yang disabdakan Nabi pada riwayat Muslim tadi, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, betul-betul kami saksikan. Betul-betul kami saksikan. Namun kejadian tersebut bukanlah suatu hal yang besar. Itu fenomena yang bisa kita tangkap secara indera saja. Tujuan utama tetap menggapai ridho Allah. Bagaimana ridho Allah turun, rahmatnya turun, sehingga tercipta satu ketenangan, kebahagiaan, nopo malih melihat orang yang kita tolong itu mengucapkan, mengalirkan doa yang tulus, matanya berbinar luar biasa. Itu kebahagiaan yang mungkin sangat sulit digambarkan kecuali saat kita memberi dan orang yang kita bantu merasa memanfaatkan hal tersebut. Masya Allah, itu hal yang memang sangat sulit untuk kita dapatkan. Maka pada malam hari ini mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita. Khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi sesamanya. Maka ketika ada satu ayat, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, Allah menegur kita, wabtaghi fima ataqallah. Wabtaghi itu kalau bahasa terjemahan bebas saya itu kejar dengan sungguh-sungguh.
Fima atakallah, dengan apa yang telah Allah beri. Pada kondisi ini saya merenung nggih. Fima atakallah. Lah, Allah sudah memberi apa untuk kita? Kinten-kinten apa mawon Allah memberi kita? Banyak nggih. Arto, rezeki nggih, kesehatan, anak dan seterusnya. Lah, apa yang Allah beri itu seharusnya itu untuk mengejar negeri kekal. Misal kita punya anak 5, empunlah wakafakan nggih agama mawon. Nggih, tadi saya menyinggung hal itu. Walau alam, ini beberapa terakhir ini saya sedang sering sampaikan karena saya menyadari tujuan kita sepertinya nyaris sangat jauh dengan makosid syariahnya, dengan tujuan panduan di dalam agamanya. Misal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka seharusnya ketika tujuan utama kita untuk beribadah, semestinya kita fokus dulu hal itu, nggih. Sing penting anak kenyong bener disit apa ora ibadai. Pelan-pelan mawon nggih. Karena kan kita mendidik anak toh juga tidak terasa sudah belasan tahun. Ada yang sudah 20 tahun, 30 tahun. Wonten ingkang putrane nggih 50 tahun wonten pun nggih. Teng mriki. Ampun. Berarti kan perjalanan dalam kita mendidik anak itu kan tiada henti. Walaupun mungkin anak itu sudah punya anak lagi. Tapi nasihat seorang orang tua pasti akan terus mengalir nggih. Lah, ini mungkin yang sekarang ini menjadi pelik, menjadi sulit karena kita sejak awal tidak memperkenalkan anak kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan pertamanya itu pokoknya ibadah. Mboten nun sewu sangat ora kon sukses, ora kon ini kon itu. Toh sesukses-suksesnya manusia adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau harus menjadi presiden, presiden yang bermanfaat untuk rakyat. Kalau harus jadi gubernur, ya gubernur yang bermanfaat untuk rakyat. Sehingga Muhammadiyah mendefinisikan jabatan itu bukan hadiah, bukan sesuatu yang harus dikejar-kejar. Kalau memang kita dipercaya orang, amanah itu akan datang. Bahkan Umar bin Abdul Aziz itu sampai menangis terseduh-seduh ketika beliau di usia 36 tahunnya diangkat menjadi khalifah. Terseduh-seduh, membayangkan betapa beratnya beliau menjadi seorang khalifah. Namun Masya Allah di era kepemimpinan beliau yang tidak lama, hanya 3 tahun kurang, karena umur 39 tahun Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, syahid insya Allah. Itu tercipta satu kemakmuran, keadilan yang betul-betul sangat luar biasa. Bahkan digambarkan serigala saja tidak mau menerkam kambing. Artinya ini satu gambaran, serigala saja diperhatikan, dicukupkan kebutuhannya. Masya Allah, serigala mboten kerso, mboten purun menerkam kambing. Ini gambaran memang di era Umar bin Abdul Aziz itu kemakmuran, keadilan itu betul-betul sangat terasa luar biasa. Dan ini juga tidak mak benduduk gitu, mak ujuk-ujuk kok dados Umar bin Abdul Aziz. Ini ngapunten, saya tak nyerempet dulu Umar, ini karena kisahnya sangat luar biasa. Umar bin Abdul Aziz adalah cicitnya Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz itu binnya Marwan, Marwan menikahi Laila binti Asim. Asim itu bin Umar bin Khattab. Dados cicit nggih. Umar bin Khattab, terus Asim, terus Laila, terus Umar Abdul Aziz. Buyut bukan cicit. Ujar kulot bar cucu cicit mboten nggih. Nggih pokoke niku nggih urutan ke pokoke napa niku? Kalau bahasa Indonesianya bar cucu cicit kados sugi. Nek teng Indonesia bagian Losari buyut. Nggih buyutnya Umar
bin Khattab. Nun sewu pernah mendengar atau mengetahui Umar bin Khattab dengan penjual susu kisahnya? Dereng. Oh nggih. Kados ugi sampun ning pura-pura. Nggih. Saya kisahkan. Jadi Masya Allah lahirlah seorang yang sangat mulia bernama Umar bin Abdul Aziz itu dari Umar bin Khattab yang saat itu kalau tidak salah Abdullah bin Zubair keliling kota, nggih. Keliling. Umar itu memang punya hobi, nggih, keliling malam-malam, betul-betul pengen melihat kondisi rakyatnya. Satu ketika beliau mendengar, ketika capek lelah setelah berkeliling, beliau duduk, kok sayup-sayup terdengar percakapan antara ibu dan anak. Sang ibu penjual susu itu menyuruh anaknya mencampur susunya dengan air biar banyak lah, nggih, ngaten. Lantas si anak menjawab, jangan ibu, Khalifah kita Umar bin Khattab melarang kita mencampur susu dengan air. Tentu harapannya biar keuntungannya banyak, lebih besar. Ibunya marah, Khalifah tidak tahu, Khalifah toh enggak di sini, begitu. Si anak menjawab lagi, demi Allah, kalaupun Khalifah tidak tahu, Allah Sang Maha tahu, pasti mengetahui hal ini. Lantas Umar mendengar percakapan itu minta ditandai rumahnya, tandai ini. Ditandailah oleh Abdullah bin Zubair, ditandai. Beliau sampai ke rumah, biasa ketegasan Umar yang memang tanpa tedeng aling-aling itu ngumpulkan anaknya. Siapa yang mau nikah? Kata seniko. Kalau kalian tidak mau nikah nanti saya nikahi. Kira-kira seperti itu percakapan Umar bin Khattab kepada anak-anaknya. Kemudian Asim yang berdiri kemudian Bismillah, saya mau wahai ayah. Maka Asim dijodohkan dengan anak si penjual susu. Orang yang sangat menjaga dirinya dari perkara-perkara yang haram. Jadi Umar sangat luar biasa ketika menemukan sosok yang jujur, sosok yang betul-betul menjaga diri dari dosa. Maka lahirlah Laila niku. Laila sama, orang yang sangat warok, walaupun beliau adalah keturunan bangsawan, nggih. Cara bahasa mriki bangsawan. Itu tetap orang yang sangat warok, yang zuhud, yang jauh dari kenikmatan dunia. Maka dari situ Marwan seorang bangsawan yang luar biasa juga, nggih, akhirnya menyunting Laila, maka lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini adalah anak yang betul-betul terlindungi sekali dari perkara-perkara syubhat ataupun haram. Nah ini penting untuk saya sampaikan. Sebelum kita mencapai hal yang banyak, mari kita pastikan dulu rezeki yang masuk haram atau halal. Ngaten nggih. Insyaallah dari harta yang thayyib akan melembutkan hati kita. Bahkan pernah juga saya sampaikan, atyabul kasbi min amal rojul biyadih. Sebaik-baik kasab, sebaik-baik mencari rizki atau rezeki yang kita dapat adalah rizki yang dari tangan sendiri. Misal ndamel napa nggih, riyen ndamel some nggih saged, ndamel kerajinan tangan nggih saged, yang penting dari tangan sendiri. Bahkan kalau misal motong, ada satu kisah juga terkait dengan hal ini, bagaimana manusia berikhtiar betul menjaga hartanya dari perkara-perkara yang syubhat ataupun haram. Beliau seorang penjual, sebut saja nek seniki niku kados kentaki niku. Ayam goreng nggih, ayam goreng. Tapi beliau tidak mau beli ayam yang sudah dipotong-potong itu. Dia harus beli yang hidup sehingga beliau bisa memastikan menyembelihnya secara hasan, secara baik. Menyebut nama Allah, ngaten nggih. Sampai dari A sampai Z-nya beliau pastikan beliau mengolah secara baik. Dijual lah. Masya Allah, alhamdulillah tidak begitu lama. Ini singkat saja nggih. Itu ada 8 cabang. Namanya ayam Pakuwon. Yang punya kebetulan adalah pembimbing kami.
Ustadz Kusnadi. Okay. Beliau yang membimbing bagaimana masjid itu makmur. Beliau adalah takmirnya Masjid Al-Falah Sragen. Okay. Beliau takmir Masjid Al-Falah Sragen yang pendapatannya sekitaran 600-an juta nek mboten salah setiap bulannya. Luar biasa nggih? Luar biasa. Ini konten malih yang luar biasa. Ismuhu Yahya di Pontianak itu penghimpunan dananya sekitar 3 miliar per bulan. Karena kalau hitungan 1 tahun itu di rata-rata itu sekitar 40 sampai 50 miliar per tahun. Tapi maslahatnya Masya Allah. Kita nggak usah terbuai angkanya, nggih. Maslahatnya yang penting kita ketahui. Seluruh masjid-masjid di Pontianak, Kalimantan Barat, bukan hanya Pontianak, sampai ke pelosok-pelosok. Karena kami tahu, kami waktu Lebaran beberapa tahun yang lalu, itu ke daerah-daerah yang Masya Allah begitu masyhurnya Masjid Ismuhu Yahya dan Masjid Munzalan itu. Awalnya embrionya itu Masjid Munzalan yang digawangi oleh Ustadz Lukmanul Hakim. Masya Allah, beras nopo mawon itu terdistribusikan secara baik ke pondok-pondok yang bahkan pondok itu hanya sebuah rumah yang dipakai untuk pengajian anak-anak. Itu terus didistribusikan, dicukupi kebutuhan-kebutuhan santrinya. Maka tidak heran ketika penghimpunan dananya sampai dengan 3 miliar per bulan. Masya Allah nggih. Kepengen apa mboten nggih? Kepengen nggih. Lah, insya Allah kalau sudah seperti itu masjid sebagai pusat peradaban. Dan kalau Bapak Ibu ingin tahu nggih, Ismuhu Yahya itu dikelola oleh 200 marbot. Mboten setunggal kaliatus marbot yang profesional, yang setiap harinya di situ, yang setiap harinya kerja di situ, yang setiap harinya menghafal Quran di situ, yang mudah-mudahan dengan sesuai target mereka juga akan diumrohkan dari situ. Masya Allah ya. Lah, lantas apa yang dilakukan oleh Munzalan kemudian Ismuhu Yahya? Yang kami ketahui, mereka memiliki BUM, badan usaha milik masjid, berupa catering, berupa akikoh, berupa banyak hal. Ada juga digital marketing kalau saya tidak salah. Sehingga 200 anak-anak muda ini itu bekerja di situ. Bekerjanya di masjid dan disediakan juga semacam asrama, ngaten nggih, semacam asrama. Jadi setiap harinya di situ. Enje, jelas. Nggih. Karena Islam sangat memperhatikan bisyarah, ijarah, rotib, nggih. Maka saya agak kurang bersepakat nang masjid kue kudu ikhlas. Nggih, semua orang ikhlas, tapi kan ikhlas juga enggak selalu terkait dengan dibayar napa mboten dibayar. Nggih. Ngaten nggih. Kadang saya itu jadi kasihan orang ke masjid mengorbankan waktunya, tenaganya gara-gara di weden-wedeni kosing ikhlas dadi ora gelem nerima bayaran. Lah akhirnya enggak ada orang ke masjid. Ngaten nggih. Ikhlas itu enggak ada kaitannya dengan hal itu. Yang justru kalau enggak dibayar itu kita zalim sebagai lembaga nggih. Kerja-kerja tok, deweden-wedeni sing penting ikhlas, anu ora gelem metu duit nggo bayar. Nggih niku dosa, zalim. Ngaten nggih. Nah, ini dikelola dengan sangat baik nggih. Catering jelas di situ profit oriented. Pasti ada keuntungan. Lah keuntungan itu yang kemudian menggaji anak-anak ini, anak-anak muda ini. Yang terpenting kamu bertahan terus di masjid. Ngaten. Alhamdulillah mereka para tahfidz Quran dan boten kalah dengan saya. Saya sampai umur 46 tahun umroh baru tayang ngerti niku. Anak-anak ini sudah banyak yang umroh.
Jadi targetnya misal hafal sekian juz dari masjid mengumrohkan. Nah, sistem sudah dibikin rapi sekali, bagus sekali. Nah, itulah yang mempertahankan anak-anak muda ini bertahan di masjid. Monggo, mbok kinten-kinten ada yang dagang di Kalimantan Barat, nanti mampir. Ada dua hal yang saya rekomendasikan, dua masjid. Yang pertama Munzalan, yang kedua Ismuhu Yahya namanya. Kalau Ismuhu Yahya itu ibaratnya anaknya Munzalan lah, karena Munzalan yang menjadi embrio, menjadi cikal bakalnya. Nah, itu kinten-kinten nggih, khairunas anfauhum linnas. Kemudian saya lanjut ini, kisah nyata yang terjadi di sekitaran kita. Sang munfik ini seorang ibu yang menyedekahkan uangnya 500.000 tadi. Setelah menyampaikan kesaksiannya, testimoninya, Masya Allah saya ngasih 500, sore ini kok malah Allah ganti berkali-kali lipat. Beliau tidak menyebut angkanya, tapi beliau menyebut berkali-kali lipat. Berarti kan kathah lah intinya. Karena bahagia sekali kita lihat sang ibu ini, sang munfik ini, kita juga ikut bahagia, alhamdulillah Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan keberkahannya. Tapi sekali lagi hal yang seperti ini hanya fenomena kecil. Yang kita tuju tetap ridhonya Allah sehingga hati kita dipenuhi rasa tenang, rasa bahagia tadi. Dan mudah-mudahan tentu hanya surga yang kita harapkan. Nah, di sisi lain, siapa sih sebetulnya orang yang menyentuh hati sang munfik ini, ibu ini? Beliau juga seorang ibu-ibu yang kebetulan mau melahirkan. Melahirkan kok seorang diri ini. Enggak ada pendamping, enggak ada saudara, enggak ada suami. Maka hal ini sepertinya ganjil. Rata-rata nek tiyang badhe lahiran kan wonten pendampingnya nggih. Mbah bojone napa sedereke ngaten nggih. Ini sendirian. Kelihatan bingung kados niku. Akhirnya kami tanya, di momen sepenting ini, segenting ini kok mboten nonton sing ndampingi begitu. Lah ini, suaminya harus kerja untuk makan besok. Kami tanya, lah sekarang pegang duit berapa? 50.000 dari hasil suaminya kemarin. Sedulur belum punya, saya pendatang. Orang luar Jawa. Ning suaminya sini. Lah sampai situ oke, kita antar ke rumah sakit. Qadarullah sang bayi ini lahir prematur, alit. Sehingga harus diinkubator, dimasukkan penghangat nih kok nggih, penghangat itu. Nah, disusoni kok pulang langsung. Akhirnya besoknya kita tanya lagi, lho wong duwe bayi kudune ditunggoni kok malah ditinggal balik. Jadi datang ke rumah sakit hanya nyusoni tok. Kita tanya, membantu suami katanya. Masya Allah, baru melahirkan pulang pergi niku. Akhirnya kita langsung bereaksi cepat, kita sampaikan ke orang-orang baik. Alhamdulillah terkumpul 1 juta lebih lah nggih. Itu kita sampaikan ke orangnya. Kamu enggak boleh pulang, jaga anak. Suamimu juga harus jaga di sini di rumah sakit. Wis ora usah kerja. Nek butuh apa-apa kari ngomong begitu. Alhamdulillah. Doa langsung terpanjat. Ibunya langsung nangis. Saya juga kalau melihat kondisi itu kan jadi apa ya? Ngerentes nggih, ngerentes. Ketika doa itu terpanjat, walau alam itu seperti menembus langit, menggedor pintu langit. Allah turunkan niku. Allah ganti yang 500.000 berkali-kali lipat niku. Lah, sebetulnya banyak kejadian yang luar biasa. Barangkali kejadian-kejadian ini yang mempertahankan kami untuk terus berjalan begitu. Di tengah sekali lagi kita juga bersedih atas beberapa ranting lasisnya ngedrop nggih.
Tapi ini yang membuat kami terus berjalan. Pokoknya masih banyak PR, masih banyak para mustadafin, orang-orang lemah ternyata yang harus kita bantu. Saya pun tidak menyangka di Losari ternyata banyak hal-hal yang tadinya betul-betul nggak terpikirkan begitu. Tapi ternyata Masya Allah banyak yang seperti itu. Kadang kan orang yang para mustadafin ini kan punya kehormatan, malu kalau langsung nopo langsung minta secara terang-terangan, itu kan malu. Sehingga kita baru menemukan di lapangan hal-hal tersebut. Maka saya mencoba mengetuk Bapak Ibu semua. Masya Allah, yang kita lakukan insya Allah sudah benar. Kita tinggal pertahankan, syukur-syukur terus kita tingkatkan. Mudah-mudahan lazismu menjadi wasilah mengalirnya jariah seluruh penduduk Losari, sehingga menjadi qaryah thayyibah, menjadi desa yang thayyib. Insya Allah, mudah-mudahan Allah lembutkan kita semuanya, penduduk bumi yang bernama Losari ini, yang memudahkan perjalanan kita menuju langit, menuju jannahnya. Ngaten nggih? Amin ya rabbal alamin. Nah, ini ternyata sudah 19 pukul 19.19 azan 25, berarti 6 menit lagi nggih. 6 menit lagi. Nggih, kata Suki itu sebagai penutup dari kami. Nanti ini monggo dibaca karena sepertinya kalau ndak ada sambung radi kirang niku nggih. Dalam dereng kebagian. Gini iki saged. Ada, nggih. Tes. Nggih. Nah, monggo mangke dipun waos. Itu ada keutamaan-keutamaan sedekah, dan yang tadi saya kisahkan juga saya tulis di sini. Ning mboten kula sebut namine nggih. Mboten kula sebut namine karena tentu ini harus dirahasiakan nggih. Yang jelas ini alhamdulillah memang inilah fakta yang terjadi di tengah kita, yang sepertinya kok penting untuk dituliskan. Lah ini mudah-mudahan mampu menyentuh hati kita, untuk hati kita menjadi lembut. Insya Allah hati yang lembut mudah menerima nasihat, menerima kebaikan, dan menjaga kita dari panasnya api neraka. Demikian nggih. Mohon maaf segala kekurangan. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.